Dika. Hai. Ya, suka nggak belajar dengan kurikulum Merdeka di SD 4? Saya suka Ya, kenapa suka dengan kurikulum Merdeka? karena seru dan gampang. Mantap, terima kasih. Hai, dengan siapa? Rafif Safairus. Katanya di kelas 4 sudah ada kurikulum Merdeka. Kalian kelas berapa? Kelas 4 berapa? 4B. Suka dengan kurikulum Merdeka? Mantap, terima kasih ya. Sesi 1, wawancara dengan murid. Baik, Pak Guru di sini untuk memberikan pertanyaan terkait dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang kita lakukan di sekolah SD 4 ya. Baik, dengan siapa Pak Guru berbicara? Perkenalkan, nama saya Ataya Habis Hamkasidi dari kelas 4A dan saya bersekolah di SDN 4 Cakra Negara. Dan perkenalkan di samping kanan saya Baik, terima kasih. Pak Guru atas nama Pak Guru Rukman Hadi ya akan memberikan pertanyaan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi katanya di SD 4 sudah ada kurikulum Merdeka ya saat kami benar? Ya baik. Terus kemudian di kelas 1 dan kelas 4 kurikulum Merdeka sudah diterapkan katanya di sekolah ini. Benar tak? Jadi bagaimana perasaan kalian dengan pengajaran kurikulum Merdeka yang diajarkan sama Bapak Ibu? saat pertama kali saya menggunakan kurikulum Merdeka, saya menjadi gampang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kami masing-masing. Dengan gampang. Kenapa? Gampang dan seru. Seru. Kenapa bisa gampang? Karena kurikulum Merdeka terkait dengan tugas yang dulunya sulit menjadi gampang karena menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menggunakan media enggak? Menggunakan karena salah satu guru kami menggunakan LCD menjelaskan kurikulum Merdeka, dan menurut saya lebih baik menggunakan kurikulum Merdeka karena menjadi makin jelas, cerdas, dan juga semakin seru. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Sabuna? Sabuna apa kendala atau hambatan atau kesulitan sulit sekali yang dihadapi ketika belajar di kurikulum Merdeka? Saat pertama kali Pertama kali. Apa kesulitan? Tidak ada kesulitan. Belum ada saat ini. Berarti happy saja. Baik, terima kasih. Kalau memang tidak ada kesulitan, baik kita akhiri. Terima kasih sudah menyempatkan diri Zilda Sabuna dan Ataya Hadiba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesi 2, wawancara dengan guru. Baik, jadi perkenalkan saya mahasiswa UT Rukman Hadi. Saya ada tugas kegiatan kunjungan untuk observasi tentang kurikulum Merdeka. Jadi katanya di SD 4 sudah ada kurikulum Merdeka, Pak? Ya, betul sekali. Untuk tahun ini baru perdana, pertama kali kita menerapkan kurikulum Merdeka. Dan mandiri berubah. Konsepnya di mana penerapannya untuk pertama tahun ajaran 2023-2024 ini dia sampelnya itu kelas 1 sama kelas 4. Itu kan kelas saya. Kalau boleh saya boleh dengan Pak siapa? Saya dengan Jenengan Bolirawan. Saya bertugas di SDN 4 Cakra Negara sebagai guru kelas 4. Sebelumnya terima kasih Pak atas kerjasamanya Pak. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kurikulum Merdeka. Jadi Pak Guru di kelas berapa? Kelas yang kebetulan SDN 4 Cakra Negara itu untuk rombongan belajar kelas 4 itu ada 2, 4A dan 4B. Kebetulan saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah di 4A. Jadi untuk pertanyaan pertama tentang kurikulum Merdeka ini, bagaimana sih proses
proses implementasi kurikulum merdeka ini di SD? Oke, baik untuk proses implementasi itu pertama tentunya kita sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan singkat kalau nggak salah waktu itu di Kudus hanya 1 hari terkait dengan pengenalan pengimplementasian kurikulum merdeka. Selain itu juga kita juga mempunyai beberapa sekolah di sekitar kita, contohnya SDN di Swete itu menjadi mentor kita dalam menerapkan kurikulum merdeka. Nah, untuk di tahap awal secara teknis itu kita menerapkan kurikulum merdeka itu pertama adalah melakukan kegiatan yang namanya kegiatan analisis, ya, asesmen, kemudian analisis capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita analisis, kemudian kita buat dia menjadi alur tujuan pembelajaran. Setelah itu baru nanti menjadi modul ajar. Itu yang untuk pembelajarannya. Nah, kalau untuk PL5-nya itu lebih proyek penguatan kultur Pancasila-nya itu kita terapkan dengan teknis kolaborasi ini. Nah, dibuatkan SK oleh Bapak, SK Tim P5-nya, di mana dalam SK Tim P5 itu pembina, ada fasilitator guru. Nah, di situ kita berkolaborasi menganalisis kekuatan sekolah. Kekuatan sekolah di sini maksudnya apa yang pernah dilakukan yang mirip-mirip dengan P5. Karena P5 itu kan proyek. Nah, pernah nggak sekolah itu melakukan proyek? Nah, itu kita analisis. Setelah kita analisis, nanti kita ketahuan pada level berapa kita di kemampuan kita dalam menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Setelah ketahuan, maka kemudian kita tentukan temanya. Nah, temanya itu ada 7, 5 di SD itu kebetulan sekarang ini kita ambil tema gaya hidup berkelanjutan, pengelolaan sampah seperti itu. Nah, itu secara rincinya. Tapi sebenarnya ada lagi, lebih banyak lagi yang detailnya. Itu teknis juga sebenarnya saja. Nah, untuk lebih detailnya nanti itu kita lakukan secara individual seperti per kelas maksudnya. Kita di awal pembelajaran ditekankan untuk melakukan asesmen diagnosis awal, baik kognitif maupun non kognitif. Nah, yang kognitif itu terkait dengan kompetensi kemampuan akademik anak di madam. Kalau non kognitif itu terkait dengan ini sosial emosional. Ada semua instrumennya. Jadi ada contohnya. Baik, terima kasih Pak. Nah, itu detail benang merahnya itu. Iya. Jadi kurikulum merdeka itu baru tahun ini Pak ya? Baru tahun ini. Ya. Kita kewalahannya di P5 gitu. Di P5 karena di situ banyak instrumen itu kemudian dikaitkan dengan ini dikaitkan dengan apa namanya? Karakter kultur Pancasila. Baik Pak, itu yang akan selanjutnya Bu. Itu sudah nyerempet ke sana Pak ya. Iya. Jadi maksudnya memang pertanyaan kedua, jadi di situ lanjut Pak. Jadi hambatan atau tantangan yang dihadapi di kurikulum merdeka ini tadi sudah disebutkan ya sama Pak ya. Pertama, hambatannya adalah ini jujur aja ya, hambatannya. Pertama kan kita disarankan belajar di PMM, belajar mandiri oleh Kemendikbud. Ya, tapi namanya kita manusia, sebenarnya tetap butuh yang namanya mentoring dari orang-orang yang sudah berpengalaman atau coaching dari orang berpengalaman yang sudah melakukan kurikulum merdeka. Belajar sih belajar kita di PMM, tetapi belum mengerti maksimal, belum bisa memahami maksimal terkait bagaimana pengimplementasian yang baik kurikulum merdeka ini. Sehingga di awal-awal kemarin sempat terkecohkan, ya terutama di dalam materi. Karena apa? Buku yang dikirimkan, yang disediakan oleh sekolah itu ternyata buku lama. Ternyata ada revisi baru, CP terbaru itu ada. Kendala pertama itu kebingungan di materi. Bayangkan di matematika dipelajari triliunan, dan ternyata bukan kesalahan kami, kesalahan daripada informasi yang diterima. Informasinya tidak sampai bahwa kalau ada capaian pembelajaran yang baru tahun 2022 itu disederhanakan semua. Ketika di awal mengajar dengan menggunakan CP yang lama, ternyata setelah kita lihat CP yang baru tidak ada di situ materinya. Contoh misalnya bagian-bagian tumbuhan di IPA, di CP lama ada, di buku lama ada. Tetapi ketika kita melihat CP capaian pembelajaran yang baru, ternyata tidak ada itu, yang hanya membahas tentang, kalau tidak salah, tentang ini siklus-siklus. Itu
Itu dalam pertama, jadi kebingungan di materi. Yang kedua, beredarnya format yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai format yang berbeda-beda. Ini bilang begini, ini bilang begitu. Itu di PMM lain lagi. Itu yang membuat kita bingung. Tapi untung akhirnya saat itu sudah dijelaskan melalui pelatihan KKG kemarin, itu pengawas menjelaskan ini standarnya. Untuk alur tujuan pembelajaran, analisis pembelajaran, sampai dengan modul pembelajaran ini standar minimalnya seperti ini. Di kurikulum Merdeka dia ditegaskan juga oleh Pak Pengawas bahwa tidak ada istilah salah dan benar. Semua bisa berkreasi sesuai dengan aturan. Nah, kedua, kendala yang kedua adalah di P5. Ya, di P5 ini ya tadi agak gampang-gampang susah gitu. Awal konsep P5 itu kita itu mindsetnya adalah menghasilkan produk. Mindsetnya produk, kegiatan menghasilkan produk. Ternyata ada perkembangan terbaru bahwa tidak produk, proses. Gitu. Dan di proses ini juga betul-betul kita itu dituntut untuk menilai. Nah, sementara kita dalam saya sendiri sebagai guru yang baru menerapkan kurikulum Merdeka ini kebingungannya itu adalah di ini menentukan menilai perkembangan anak dari setiap jenjang pembelajarannya itu. Sampai dengan nanti akhir semester pembelajaran itu rubriknya terutama kesulitannya di situ, kendalanya masih belum minim contoh. Yang hanya ada contoh itu paling cuma programnya aja, ambil 5, ambil untuk rubrik, untuk asesmen, macam-macam itu masih belum saya menemukan. Sampai apa detailnya? Itu ya Pak ya. Sehingga ini yang pertanyaan ketiga mungkin ini akan terkait dengan yang tadi. Jadi kalau solusi dari Bapak sendiri dan solusi pribadi, dari Bapak sendiri boleh juga untuk sebagai saran juga untuk pemerintah tentang kurikulum ini. Boleh Pak. Pertama, untuk mengatasi solusi ini ya, terjadinya kebingungan tadi, itu pertama kita memang harus jeli-jeli jeli-jeli mencari informasi tentang peraturan pemerintah terbaru terkait dengan kurikulum Merdeka, kayak Permen, kayak macam itu harus ini kita jangan terlalu mudah percaya dengan informasi yang kita terima dari luar. Tetap kita sebagai orang yang bekerja di birokrasi kita harus patuh dulu sama Permen. Contoh kasus tadi kita dikasih tahu begini, ternyata ada keluar yang sudah terbaru Permennya mengenai capaian pembelajaran itu. Ternyata yang kita ajarkan salah. Nah, itu rasa mengulang lagi. Maka itu pegang teguh peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian sampel-sampel yang akan kita jadikan contoh itu sebaiknya diambil dari KMM. KMM itu aplikasi Pak. Di situ banyak KMM, tetapi di situ juga harus kita jeli memilih contoh yang baik. Jadi kita pelajari, yaitu biasanya ada di situ tulisannya telah diverifikasi oleh Kemendikbud. Modul ajar contohnya, modul ajar ini telah diverifikasi dan layak dipakai oleh Kemendikbud RI. Bahan ajar juga begitu, telah diverifikasi dan ada di situ juga buatannya Direktorat SD. Nah, dari situ saya ternyata begini loh kurikulum Merdeka. Banyak tahu dari situ. Itu sampelnya ada di PMM semua. Termasuk P5, modul ajar, materi, bahan ajar, asesmen juga ada di PMM itu. Baru kelas. Nah, artinya kita pilih. Kita tidak sembarangan ambil contoh. Yang standar pemerintah dulu lah ya kita jadikan contoh dulu. Supaya tidak melebar terlalu jauh. Gitu. Adanya. Nah, itu ada di PMM. Yang kedua tentunya adalah kemudian bertanya kepada rekan-rekan sejawat yang di luar sekolah lain yang sudah menerapkan. Contoh kayak kemarin saya coba bertanya ke P5 itu dengan teman saya namanya Pak Nyoman Budi, Pandai Budi di SDM. Dia sudah menerapkan kurikulum Merdeka sudah 2 tahun. Nah, di sana saya tanya menggali informasi via telepon begitu dapat. Ya, cuman agak terlambat dapatnya, ini sudah bulan November kan. Mestinya di awal-awal bulan Juli dulu, sehingga tidak audit administrasinya. Yang kemudian juga berkonsultasi dengan kepala sekolah, tentunya kepala sekolah tetap meminta sama bapak kepala sekolah saya, Pak ini SPD, supaya mencarikan contoh di sekolah yang sudah menerapkan di sekolah khusus kita. Ada di berapa lupa saya di sini. Itu dia sudah menerapkan, dan beliau merespon dengan cepat. Semua itu nanti kita akan melakukan contohnya. Itu caranya sampai sekarang sudah ya berjalan lah, mungkin kira-kira 70% lah.
dan tingkat keakurasi implementasinya gitu. Itu solusi dari Iya. oh, terkait saran juga Pak, itu sudah mungkin sudah masuk tadi Ya, ya. itu tadi saran saya. Ya, sudah Kita masuk, itu ya. sebagai guru itu, karena kita punya Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan itu punya tim. Ya, dia sudah pasti memberikan contoh-contoh yang valid. Jangan sampai contoh yang belum diverifikasi oleh kementerian yang dipakai. Jadi bingung nanti jadinya. Tapi kalau di situ di PMM ya, saya ingatkan di PMM itu tarik contoh di sana, itu pun harus ada logo Kemendikbud dan sudah terverifikasi. Supaya tidak terlalu jauh mengembang, karena yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu baik bahan ajar, contoh modul ajar, contoh ATP, contoh analisis tujuan pembelajaran, contoh alur tujuan pembelajaran, mereka itu standar sekali. Standar dalam artian dia ngambil standarnya paling sederhana, tidak high dia ngambil. Sehingga itu kayaknya contoh yang dibikin oleh Kemendikbud itu mulai Direktorat SD itu dia kayaknya memang dia mengambil yang standar paling bawah agar bisa diterapkan kayaknya diadopsi oleh sekolah-sekolah yang baik yang di desa maupun yang di kota. Setelah mempelajari itu saya gini tuh maksudnya. Baru saya paham. Kemarin kita ngelihat contoh yang dari internet yang sekolah-sekolah yang di Jawa itu kok kayaknya tinggi sekali gitu loh. Dan tidak bisa kita gitu. Lalu ini ternyata materi yang dipaparkan oleh Kemendikbud melalui contoh-contohnya di PMK itu sederhana sekali. Tidak sampai se-hype gitu. Itu terima kasih Pak atas Sama-sama. dari Saya juga jawab- mau belajar Pak ya. Harap kalau ada informasi yang belum pas, ya harap maklum karena memang baru pertama kali saya menyampaikan. Mohon maaf Pak, sebelumnya boleh saya tayangkan video Bapak di YouTube saya. Boleh. Itu sebagai Silakan. Baik, Ya. terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang dan terima kasih atas kesempatannya. Semangat. Sekian dan terima kasih.